Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngobrol bareng kalian ya. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini hanya sekedar obrolan biasa, jadi jangan dianggap serius ya. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan yang berjudul gagal bukan berarti menyerah. Oke, sebelum masuk ke inti pembahasannya, kita harus tahu perbedaan antara gagal dan menyerah. Nah, menurut saya gagal itu adalah hasil gitu dari usaha yang kalian lakukan. Jadi kan bisa jadi dua tuh, bisa berhasil ataupun bisa gagal gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya target nih, kalian ingin mencapai sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu. Nah, kalau misalnya kalian dapat kan berarti artinya berhasil. Nah, kalau misalnya kalian tidak tercapai gitu tujuannya, itu bisa dinyatakan gagal gitu kan. Nah, lalu perbedaan dengan menyerah apa? Nah, kalau menyerah itu adalah respon kita gitu, pilihan kita setelah usaha yang dilakukan. Misalnya habis gagal, terus kita bisa milih tuh antara kita terus mencoba lagi atau kita menyerah. Nah, itu perbedaan di situ. Jadi kalau gagal itu adalah ujungnya dari usaha, kalau menyerah itu adalah lebih ke arah ini, apa namanya, pilihan kita setelah usaha itu dilakukan gitu. Oke, nah hasil dari apa kegagalan tuh bisa dilakukan oleh banyak orang juga gitu. Jadi ada beberapa kriteria ya. Jadi ada orang yang sekali nyoba terus dia gagal lalu menyerah gitu. Ada tipe orang seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan, kalau misalnya dia menghadapi suatu kegagalan, suatu rintangan yang menyulitkan dia untuk mencapai kesuksesan, dia akan berhenti setelah menemukan hal tersebut gitu. Nah, orang tipe seperti ini itu biasanya orang yang apa ya, sering apa ya, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan kan. Karena kan hidup ini kan tidak mudah gitu. Pasti dia harus menghadapi kegagalan. Jadi mungkin karena hidupnya sangat enak sekali, jadi ketika dia mendapat suatu masalah yang biasanya dia apa ya, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dengan cara yang mudah, lalu ketika menemukan suatu masalah dia akan menyerah gitu. Orang seperti ini tuh biasanya orang yang tidak tahan banting gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah dia selalu mengeluh terus, menghindari masalah kalau bisa, sehingga eh, dirinya itu tidak berkembang dengan baik. Akan terus begitu sampai dia itu bisa berubah sebenarnya. Jadi tapi akan sulit kalau sudah menjadi kebiasaan. Lalu kita mulai ke ini tipe kedua. Jadi ada orang nih selalu dia usaha tapi dia nentuin target. Jadi mungkin kalau misalnya dia nyoba nih, lalu eh, ditetapkan sama dia itu gagal sampai 3 kali aja. Nah, itu biasanya orang yang memiliki target, tapi ada sisi negatifnya. Kan kita nggak tahu kapan kita harus berhasil gitu, kapan kita harus menemukan kegagalan sebelum mencapai keberhasilan. Kita kan nggak ada yang tahu berapa kita banyak. Kalau kita nentuin target, kelemahan dari tipe ini itu kita tidak tahu kapan harus berhenti gitu kan. Jadi kan kayak misalnya penemuan lampu itu kan harus berapa ratus kegagalan sampai lampu itu bisa ditemukan. Bayangkan misalnya orang tersebut gitu ya, penemu lampu yang Thomas Alva Edison itu menghentikan usahanya, ya dia tidak akan menemukan lampu kan. Jadi kalau misalnya di percobaan dia misalnya ke 100 dia berhenti aja, dia mungkin nggak nggak bakal nemuin lampu, dan mungkin orang lain yang bakal nemuin gitu. Makanya batas kegagalan kita nggak ada yang tahu. Ketika kita melimit kegagalan kita itu biasanya ya itu membatasi eh, apa ya, kemampuan kita juga. Kayak wah ini mah kalau gagal yang ketiga kali berarti bukan untuk saya gitu. Misalnya seperti itu, kita batasin atau enggak, gagal 7 kali
kita selesai lah, nggak usah nyoba lagi gitu. Nah, kita nggak bakal tahu, mungkin di percobaan selanjutnya, di percobaan ke-8 misalnya, itu bisa berhasil. Makanya kita ada, kalau misalnya cara kayak gini ya, itu eh, kadang menimbulkan penyesalan gitu. Mungkin dia sedikit lagi di garis finish, tapi dia tidak menyelesaikan gitu. Sehingga orang lain mungkin yang mendapatkan apa yang dia coba malahan gitu kan. Nah, lalu ada tipe orang lagi nih, tipe orang yang dia terus terus menerus mencoba tanpa henti sampai apa ya, tujuan itu berhasil ataupun dia apa mendekati keberhasilan. Tapi ada juga orang yang terus mencoba nih ya, mencoba dengan usahanya, tapi dia apa ya, tidak belajar dari kesalahannya. Nah, ini juga orang tepat. Dia udah benar nih, maksudnya kayak mindset berpikirnya terus mencoba ya, tapi masalahnya dia tidak belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi biasanya orang ini selalu beralasan gitu. Jadi kan yang penting udah nyoba, terus nyoba terus nyoba terus. Misal tahun ini kita udah nyoba 10 kali nih gitu kan. Dia tapi dari 10 kali percobaan ini kesalahan sama terus gitu. Jadi dia nggak belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Itu yang ini yang jadi masalah gitu kan. Nah, lalu ada perbedaan lagi nih sama orang yang dia gagal terus mencoba tapi belajar dari kesalahannya. Nah, ini target kita yang harus kita lakukan gitu saat di hidup ini. Jadi kalaupun kita masih gagal gitu dan kita belajar dari kesalahan itu, dari kegagalan itu, setidaknya gitu kita akan mendekati kesuksesan yang ingin kita raih gitu. Jadi kita terus meningkatkan gitu kan, meningkatkan kemampuan diri kita saat mengalami kegagalan. Inilah yang harus kita raih gitu. Jangan sampai kita terus mencoba tapi kita tidak tahu di mana kesalahan kita gitu. Misalnya nyoba bisnis, udah nyoba bisnis berapa kali, mungkin 10 kali gagal terus. Lalu kalau misal dia nggak belajar dari 10 kali kegagalan itu, lalu buat apa gitu kan, buat apa dia buka bisnis kalau dia nggak mau belajar. Tapi akan lain cerita ketika dari 10 kegagalan itu dia belajar dari setiap kegagalan, terus bertambah baik sehingga mungkin di percobaan berikutnya dia akan meraih keberhasilan karena sudah melengkapi apa yang kurang gitu. Ataupun jika misalnya dia tidak mau mencoba, dia udah belajar dari orang lain. Nah, ini juga pentingnya belajar dari kesalahan atau belajar dari apa ya, dari orang lain juga gitu kan. Nah, inilah yang ingin kita raih gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya tipe-tipe orang itu, kalian pilih orang yang tipenya tuh terus mencoba tiada henti dan dia belajar dari kesalahannya. Kalau misalnya dia berhasil ya bagus, berarti dia berhasil dengan usahanya. Kalaupun dia gagal sekalipun, pasti dia mendekati tujuan yang ingin dia raih gitu kan. Misalnya kita tujuannya menjadi bos, bos dari usaha yang besar gitu. Setidaknya kalaupun dia nggak berhasil menjadi bos, setidaknya dia ada di tingkat menengah atau mendekati lah, sampai mungkin nanti keturunannya bisa meneruskan usahanya gitu kan nggak ada yang tahu gitu. Lalu saya ingin menegaskan ya di sini ya, ini berbeda dengan apa ya, judi. Judi itu sangat berbeda ya, walaupun kan ada kegagalan juga ya. Kalau di judi kan ada yang menang, ada yang kalah kan. Kalah kan berarti gagal kan ketika mendapatkan apa, keuntungan gitu dari itu. Kalau judi itu berbeda karena judi itu bukan usaha. Judi itu semacam kayak kita menggantungkan apa ya, harapan kita kepada orang lain. Kita tidak ada usaha di sana. Pokoknya usaha kita itu nggak ada lah. Jadi kalau misalnya kita bayangkan ya, kita bandingkan aja misal diri kita dengan bayi gitu. Ya bayi tinggal milih aja gitu kan. Bayi kayak misalnya eh, main judi, bayi sama kita main judi, kemampuan kita sama kemampuan bayi itu gak ada bedanya sebenarnya kan. Kita kan nggak bakal tahu oke hasilnya. Mungkin aja apa yang dipilih, misal pilihan tim ya, bayi yang milih itu mungkin bayi itu bisa menang daripada pilihan kita gitu kan. Jadi kita terlalu menggantungkan gitu usaha kita kepada hasil dari orang lain gitu.
kayak judi itu tidak termasuk dalam pembahasan ini ya, saya tegaskan lagi gitu. Jadi karena judi itu gak ada usahanya lah. Walaupun katanya ada orang yang apa ya, bilang oh ini mah ada prediksi gitu, cuma menurut saya itu tidak ada itunya prediksi. Mungkin bisa diatur sama bandar yang mempunyai sistemnya gitu kan. Kalian juga harus hati-hati dengan hal tersebut gitu. Jadi bedakan dengan usaha yang apa ya dilakukan untuk memperbaiki diri atau usaha yang kalian lakukan dengan usaha untuk melakukan judi gitu kan. Itu beda ya. Oke, gitu aja lah. Kalian hati-hati lah sama yang namanya judi. Karena judi itu bisa menyebabkan kecanduan. Oke, mungkin sekian ya obrolan tanpa beban yang bisa saya sampaikan di video ini. Sebelumnya, eh, kalau misalnya ditemukan adanya kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan kekurangan ataupun kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Di channel kita punya moto, jangan didengar, jangan dipercaya, lakukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Insya Allah.